Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Kurnia Rahmawati akan menjelaskan materi yang pertama, cara merancang instrumen penelitian tes tertulis. Dalam mengembangkan instrumen, Trukman 1979 menunjukkan langkah-langkah yang diikuti, yaitu dengan menentukan tujuan dan variabel yang akan diukur, menentukan indikator, menulis butir-butir instrumen, serta menguji coba dan mengevaluasi instrumen. Secara umum, pengembangan instrumen akan dilakukan melalui penelitian ini, mencangkup langkah tujuan, penelaahan teori, penetapan konsep, menyusun kisi-kisi, menulis instrumen, menentukan bobot jawaban, lama menjawab inventor, uji coba, analisis kualitas inventor, dan revisi penataan inventor. Merancang instrumen penelitian tes tertulis yaitu tujuan tes tertulis, menentukan indikator tes tertulis, dan menyusun kisi-kisi. Yang pertama, tujuan tes tertulis. Tujuan pembuatan instrumen tes inventor ini adalah untuk memperoleh validasi dan rehabilitas yang baik dalam rangka upaya mengembangkan instrumen evaluasi. Tes tertulis terutama digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Tes presentasi belajar atau yang disebut dengan juga tes pencapaian belajar yang dibuat untuk tujuan apa yang akan disusun dan dipergunakan. Tujuan tes pencapaian belajar adalah untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh siswa menyerap isi bahan pengajaran yang disajikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan tes pencapaian belajar adalah untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh siswa sudah menyerap isi bahan pengajar yang disajikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan tes diselenggarakan dengan tujuan untuk keperluan seleksi, untuk menetapkan orang pada kelas-kelas tertentu, untuk mengetahui hasil belajar, untuk keperluan diagnostik, dan untuk kepentingan uji belajar. Yang kedua, menentukan indikator tes tertulis. Penulisan indikator harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator adalah yang pertama, soal indikator. Soal sebagai pertanda adalah indikasi pencapaian kompetensi. Indikator menggunakan kata-kata operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi. Dalam menyusun indikator, perhatian. Yang pertama, kata kerja operasi membedakan jenis kelamin, pendidikan multikultural, kecakapan hidup, kemampuan dan keberanian mengatasi problem kehidupan. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi disusun dalam bentuk matriks yang membuat komponen-komponen tertentu. Adapun komponen-komponen suatu kisi-kisi ditentukan oleh tujuan penulisan soal tertentu. Ada tes yang komponennya sederhana, hanya terdiri atas 2-3 unsur, sementara ada pula tes yang komponennya lebih baik kompleks. Tes formatik misalnya, cukup memuat 2 komponen yaitu komponen pokok bahasa, sub pokok bahasa, dan komponen ranah kognitif, yaitu aspek tingkah laku yang akan diukur dengan tes yang hendak disusun. Tes sumatif atau uji akhir memiliki lebih banyak komponen. Komponen kisi-kisi tes yaitu yang pertama, jenis sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal, bahan-bahan pengajar yang akan diukur, jenis kompetensi yang akan diukur, banyaknya soal yang akan disusun untuk masing-masing bahan pengajar, dan kompetensi aspek intelektual yang akan diukur. Langkah-langkah pembuatan kisi-kisi yaitu yang pertama, mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan sesuai dengan silabus. Yang kedua, memberikan imbalan bobot persentase untuk masing-masing pokok materi.
Yang ketiga, merinci banyaknya butiran soal untuk tiap-tiap materi. Yang ketiga, menentukan proporsi jumlah item untuk tiap-tiap pemateri. Yang keempat, menentukan proporsi persentase untuk setiap pokok-pokok intelektual yang akan diukur bagi setiap pokok-pokok. Yang kelima, mengisi sel-sel dalam kisi. Baiklah, itulah penjelasan materi yang pertama dari saya. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan. Di sini saya Muhammad Rafi akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu menyusun instrumen dan penilaian tes tertulis. Berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat, maka disusun butir-butiran instrumen dan kelengkapannya dengan memperhatikan petunjuk penulisan butir instrumen dan suasana butir. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen adalah menetapkan spesifikasi, yaitu berisi uraian yang menunjukkan seluruh karakteristik yang harus dimiliki suatu instrumen. Penyusunan spesifikasi mencakup kegiatan yaitu tujuan, kisi-kisi, bentuk instrumen, panjang instrumen. Penyusunan instrumen berupa tes dapat penilaian berbasis kompetensi harus mengacu kepada indikator perilaku siswa sebagaimana tertuang dalam kisi-kisi penilaian. Dengan demikian, setiap butir soal harus jelas apa yang ditanya maupun apa yang dijawab. Dikehendaki untuk menyusun tes dapat diikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merencanakan tes. 2. Berbasis butir tes. C. Merakit soal tes. Tes dapat disajikan dalam bentuk objektif maupun uraian non-objektif. Dengan memperhatikan sebuah kaidah penulisan soal terkaitan dengan 1. Segi materi. A. Soal harus sesuai dengan indikator. 2. Segi konstruksi. A. Untuk soal bentuk objektif diantaranya pokok hak soal harus jelas, tidak memberi petunjuk ke arah yang benar, dan pilihan jawaban yang harus homogen. 3. Segi bahasa. Bahasa yang digunakan hendaknya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, singkat, jelas, serta komunikatif. Pemilihan bentuk instrumen akan ditentukan oleh tujuan, jumlah peserta, waktu yang tersedia untuk memeriksa cakupan materi. Jumlah peserta, waktu yang tersedia untuk memeriksa cakupan materi, dan karakteristik pada pembelajaran yang diujikan. Bentuk instrumen yang digunakan sebaiknya bervariasi seperti pilihan ganda, uraian objektif, uraian bebas, menjodohkan jawaban singkat, benar-benar salah, uraian objektif untuk kerja berpomres dari portofolio. Ada dua bentuk penyusunan soal tes tertulis, yaitu bentuk uraian tes subjektif dan tes belajar objektif. A. Tes uraian. Pada umumnya, berbentuk esai adalah sejenis tes. Kemampuan belajar memerlukan jawaban yang bersifat pembelajaran atau uraian kata-kata ciri pertanyaan, didahului dengan kata-kata seperti uraian jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Penyusunan tes uraian adalah sebagai berikut. Hendak soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang ditegaskan dan kalau mungkin disusun oleh yang sifatnya komprehensif. Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku catatan. Pada waktu menyusun soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang pedomannya penilaiannya. Tes objektif. 1. Tes benar-benar salah adalah salah satu bentuk tes di mana butiran soal yang diajukan dalam tes hasil belajar itu berupa pernyataan, ada yang benar dan ada yang salah. Petunjuk penyusunan tes benar. A. Tulislah huruf B-S pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudahkan mengerjakan dan menilaikan.
B. Usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab B sama dengan butir soal yang harus dijawab S. Dalam hal ini hendaknya pola jawaban tidak bersifat teratur. Misalnya B min S, B S, atau SS min BB, SS min BB min SS. C. Hindari item yang masih bisa diberbedakan. Contoh, B-S kekayaan lebih penting daripada kepandaian. D. Hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. E. Hindarilah kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dihendaki oleh item bersangkutan, misalnya semuanya, tidak, selalu tidak, pernah, dan sebagainya. 2. Tes pilihan ganda. Terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Pada dasarnya, soal bentuk pilihan ganda ini adalah soal bentuk benar, salah juga tapi dalam bentuk jamak. Diminta membenarkan atau menyalahkan setiap item dengan tiap pilihan jawaban. Kemungkinan jawaban itu biasanya sebanyak 3 atau 4 buah. 3. Menjodohkan matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan tes terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Petunjuk-petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes bentuk matching ialah sebagai berikut. A. Segi pertanyaan dalam matching tidak lebih dari 10 soal item. B. Jumlah jawaban yang harus dipilih harus lebih daripada jumlah soal kurang lebih 1/2 kali. Dan C. Antara item yang tergabung dalam satu segi matching test harus merupakan pengertian yang benar-benar homogen. 4. Tes isian. Biasanya kita sebut dengan tes isian menyempurnakan atau tes melengkapi. Terdiri atas kalimat-kalimat yang ada di bagian yang dihilangkan atau yang oleh murid. Ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Saran-saran menyusun tes bentuk isian ini adalah sebagai berikut. A. Perlu selalu ingat bahwa kita tidak dapat merencanakan lebih dari satu jawaban. B. Jangan mengutip kalimat dan pertanyaan yang tertera pada buku catatan. C. Diusahakan semua terdapat kosong hendaknya sama panjang. D. Diusahakan hendaknya setiap pertanyaan jangan mempunyai lebih dari satu tempat yang kosong. E. Jangan mulai dengan tempat yang kosong. Itulah materi kedua. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta Citena, NIM 18591079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian B, menyusun instrumen penilaian tes tertulis. Berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat, maka disusun butir-butir instrumen dan kelengkapannya dengan memperhatikan petunjuk penulisan butir instrumen dan susunan butir. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen adalah menetapkan spesifikasi, yaitu berisi uraian yang menunjukkan seluruh karakteristik yang harus dimiliki suatu instrumen. Penyusunan spesifikasi mencangkup kegiatan: A. Menentukan tujuan, B. Menyusun kisi-kisi, C. Memilih bentuk instrumen, D. Menentukan panjang instrumen. Penyusunan instrumen berupa tes dalam penilaian berbasis kompetensi harus mengacu kepada indikator perilaku siswa sebagaimana tertuang dalam kisi-kisi penilaian. Dengan demikian, setiap butir soal harus jelas apa yang ditanyakan maupun jawaban apa yang dikehendaki. Tes dapat disajikan dalam bentuk objektif maupun uraian non-objektif dengan memperhatikan kaidah penulisan soal terkaitan dengan 1. Segi materi, 2. Segi konstruksi, 3. Segi bahasa.
Ada dua bentuk penyusunan soal tes tertulis, yaitu bentuk uraian, tes subjektif, dan tes bentuk belajar objektif. Dan yang kedua, tes pilihan ganda. Dan yang ketiga, menjodohkan. Dan yang terakhir, tes isian. Baiklah, itulah penjelasan bagian B dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.